Pernikahan itu bagai bangunan yang kupercaya kokoh. Aku, Maya, adalah arsiteknya yang paling bangga. Aku dan Arka, sepasang tuas penyangga yang tampak sempurna. Selama 7 tahun, kami membangunnya bata demi bata. Dari kencan pertama di kedai kopi tua, hingga pernikahan sederhana yang dihadiri langit cerah. Hingga rumah mungil ini yang selalu dipenuhi tawa. Aku pikir kami adalah tim. Aku pikir aku mengenalnya lebih dari siapapun. Ternyata bangunan kokoh itu hanyalah istana pasir. Dan semua itu runtuh hanya karena sebuah notifikasi di ponsel yang tertinggal di atas meja makan. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi kota. Aku baru saja merapikan dapur setelah makan malam yang seperti biasa penuh cerita. Arka bilang dia ada tugas mendadak di kantor. "Laporan kuartal sayang, aku akan pulang larut," katanya sambil mencium keningku, sama hangatnya seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada firasat buruk sama sekali. Kecuali mungkin kenyataan bahwa dia lupa membawa ponselnya. Ponsel itu bergetar. 1 kali, lalu 2 kali. Aku mengangkatnya, bermaksud untuk menyimpannya saja. Tapi mataku menangkap sebuah nama yang tidak kukenal, Bianca, dan sebuah pesan singkat yang membuat nafasku tersekat. "Paketnya sudah sampai ya? Terima kasih untuk kemarin sore. Aku kangen." Dunia seakan berhenti berputar. Hujan di luar tiba-tiba terdengar sangat keras. Jari-jariku gemetar membuka kunci ponsel. Passwordnya masih tanggal anniversary kami. Sebuah penghinaan terakhir. Dan di sana, di balik percakapan biasa tentang kerja dan makan malam yang kusiapkan, tersembunyi sebuah dunia lain, dunia Arka dan Bianca. Ada foto-foto mereka, tertawa di sebuah kafe yang tidak pernah ia ajak aku ke sana. Ada percakapan mesra yang membuat perutku mual. Ada janji-janji pertemuan di jam-jam di mana ia berkata sedang bekerja. Aku membacanya sambil berdiri kaku di tengah dapur yang bersih itu. Seolah-olah aku adalah orang asing yang mengintip kehidupan orang lain. Tapi ini hidupku, suamiku, dan semua ini adalah kebohongan besar yang tersusun rapi. Aku tidak ingat berapa lama aku berdiri di sana. Yang kuingat hanyalah rasa dingin yang menyebar dari ujung kaki ke seluruh tubuhku, lebih dingin dari hujan di luar jendela. Kemarahan itu datang belakangan. Yang pertama adalah sebuah keterpukulan yang begitu dalam hingga aku tidak bisa lagi menangis. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama ini, senyumnya, pelukannya, kata-kata manisnya, apakah itu semua palsu? Apakah aku hanya menjadi bagian dari sandiwara besarnya? Lalu datanglah dia. Sosoknya dalam foto, Bianca, perempuan dengan senyum lebar dan mata yang berbinar. Cantik, percaya diri. Dalam setiap fotonya dia terlihat seperti perempuan yang memiliki dunia. Dan aku merasa tiba-tiba menjadi hantu di rumah sendiri. Perempuan itu, Bianca, adalah bayangan yang selama ini tidur di samping suamiku. Dialah yang kusalahkan. Di mataku yang perih saat itu, Arka mungkin hanya tersesat. Tapi Bianca, dialah sang penggoda, perusak, pencuri kebahagiaanku. Dendam itu mulai menyala seperti bara kecil di tengah salju yang membekukan hatiku. Bukan pada Arka, tidak dulu, tapi pada perempuan bernama Bianca itu. Aku membayangkan wajahnya, aku membayangkan caranya tertawa, dan setiap bayangan itu menusuk seperti pisau. Aku ingin ia merasakan sakit yang sama. Aku ingin ia membayar untuk setiap air mata yang akhirnya mulai menetes di pipiku, di tengah kesunyian rumah yang tiba-tiba terasa sangat luas dan mengerikan. Malam itu, hujan tidak pernah berhenti, dan istana pasir pernikahanku telah menjadi lautan lumpur yang dalam, siap menelanku utuh-utuh. Aku terbangun keesokan harinya dengan kepala berat dan mata yang sembab. Arka sudah pulang larut malam dan tidur di sampingku.
dengan polosnya seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat wajahnya yang tenang dalam tidur, rasanya ingin kuguncang tubuhnya hingga terjaga. Ingin kuteriakan segala kebohongan yang telah kubaca. Tapi aku diam, dingin. Aku seperti mengenakan baju besi yang membuatku bisa bergerak otomatis, membuat sarapan, menuangkan kopi, tersenyum tipis. Senyum yang terasa seperti kaca pecah di wajahku sendiri. "Dut, malam hujan deras ya? Kerjamu selesai tepat waktu?" tanyaku, berusaha membuat suara terdatar mungkin. Arka sedang asyik menyantap telur mata sapi yang kumasak, mengangguk sambil tersenyum. "Iya, untungnya cepat selesai. Aku sampai rumah jam 11 kan?" Jam 11? Padahal dalam pesannya ke Bianca, ia menulis akan cepat sampai di tempatnya pukul 8. Aku melihatnya mengunyah makanan, berbicara tentang rencana proyek kantor minggu depan. Dan hatiku seperti dicabik-cabik. Betapa mudahnya ia berbohong. Betapa naturalnya ia memainkan peran suami baik ini. Apakah selama 7 tahun ini, aku hanya mengenal seorang aktor? Sepanjang hari itu, aku seperti zombie. Pekerjaanku sebagai desainer grafis terbengkalai. Layar komputerku penuh dengan sketsa yang tidak jadi, tapi yang paling jelas adalah wajah Bianca. Aku membuka media sosialnya, sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, dan menyelami setiap detail kehidupannya. Setiap foto liburannya, setiap kue yang dipostingnya, setiap senyumnya kepada kamera bagaikan bahan bakar bagi api dendam yang mulai berkobar dalam diriku. Dia tampak sempurna. Hidupnya tampak begitu bersih, begitu teratur. Dan di mataku yang sudah kabur oleh air mata dan kecurigaan, kesempurnaannya itulah yang membuatnya semakin pantas untuk kubenci. Dia tidak hanya mengambil suamiku, dia juga merampas keyakinanku bahwa aku adalah istri yang cukup baik. Dia adalah cermin yang menunjukkan semua kekuranganku. Saat Arka pergi ke kantor, aku tidak tahan lagi. Aku masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan shower dan duduk di lantai dengan pakaian masih lengkap. Air yang hangat menyirami tubuhku, tapi tidak bisa menghangatkan rasa dingin yang sudah merasuk sampai ke tulang. Aku menangis. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan tanpa suara, penuh dengan rasa malu, marah dan kebingungan yang begitu besar. Aku membenci Bianca dengan segenap jiwaku. Tapi lebih dari itu, aku membenci diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi. Karena tidak menyadari tanda-tandanya. Karena begitu percaya pada istana pasir yang kubangun selama ini. Malam itu ketika Arka pulang dan mencoba mendekatiku, tubuhku secara refleks menjauh. "Aku lagi capek, Ark," kataku, membalikkan badan. Dia terdiam sejenak. "Oke, istirahat ya. Aku di ruang kerja kalau butuh sesuatu." Ruang kerja. Dua kata yang sekarang memiliki makna ganda. Ruang kerja atau ruang untuk melanjutkan percakapan rahasianya dengan Bianca. Aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Dendamku pada Bianca tidak lagi berupa emosi abstrak. Dia telah menjadi bentuk yang nyata. Sebuah nama, sebuah wajah, sebuah kehidupan yang dengan semena-mena bersinggungan dengan hidupku dan menghancurkannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang aku tahu, ini belum berakhir. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu menghancurkan segalanya dan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Ada kebenaran yang harus kudapatkan. Dan saat itu, dengan naifnya, aku yakin bahwa kebenaran itu akan membenarkan dendamku. Jika hari-hari sebelumnya kuburu dengan kesedihan, maka minggu-minggu berikutnya kuhabiskan dengan sebuah obsesi yang menggerogoti. Bianca. Namanya bagaikan mantra yang terus berputar di kepalaku, baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Aku tidak lagi menjadi Maya, istri Arka yang bekerja sebagai desainer grafis. Aku telah berubah menjadi seorang detektif amatir yang menyelidiki setiap jejak kehidupan perempuan itu. Setiap detil kecil bagaikan potongan puzzle yang harus kususun untuk melihat gambar besar yang ingin kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku membuat akun media sosial palsu, sebuah profil samaran dengan foto bunga dan nama yang biasa saja, dan mulai menyelami dunianya. Aku mempelajari kebiasaannya. Setiap pagi, ia pasti membagikan kutipan penyemangat. Setiap akhir pekan, ada fotokopi dan buku baru di kafe yang sama. Kehidupannya tampak begitu teratur, begitu sempurna.
Dan kesempurnaan itulah yang semakin membuatku sakit. Di balik setiap foto senyumnya, aku membayangkan ejekan. Di balik setiap caption inspirasionalnya, aku membaca kemunafikan. Bagaimana mungkin seseorang yang merusak rumah tangga orang bisa terlihat begitu damai? Aku mengetahui di mana ia bekerja, sebuah perusahaan startup yang modis. Aku bahkan tahu jadwal gymnya setiap Selasa dan Kamis. Pengetahuanku tentangnya mulai melebihi pengetahuan tentang beberapa sahabat dekatku sendiri. Arka pasti merasakan perubahan pada diriku. Aku menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Tatapanku sering kosong karena pikiranku sedang sibuk menganalisis unggahan terbaru Bianca. Kamu baik-baik saja, Mai? Kamu seperti tidak di sini akhir-akhir ini. Tanyanya suatu malam dengan nada khawatir yang tulus. Tapi bagiku, nada tulusnya itu sekarang terasa seperti akting terbaiknya. Aku baik-baik saja kok, cuma lagi banyak deadline. Jawabku sambil menatapnya langsung. Aku berusaha mencari secercah rasa bersalah di matanya. Apakah ada? Ataukah ia benar-benar seorang psikopat yang tidak memiliki hati nurani? Obsesiku mencapai puncaknya ketika aku mulai mengikutinya. Aku tahu itu gila, tapi rasanya seperti sebuah panggilan. Suatu Kamis sore setelah mengetahui dari Instagramnya bahwa ia akan pergi ke sebuah pameran buku, aku berdiri di seberang jalan. Aku memakai kacamata hitam dan shawl, merasa seperti karakter dalam film thriller. Dan ketika ia muncul, mengenakan dress biru yang sederhana namun elegan, dadaku sesak. Ia tidak terlihat seperti seorang pencuri. Ia terlihat seperti seorang perempuan biasa. Bahkan ada semacam kesedihan dalam cara ia berjalan seorang diri. Itu membuatku semakin marah. Mengapa dia yang bersedih? Dialah yang menang. Dialah yang memiliki Arka, baik secara fisik maupun kurasa secara emosional. Aku mengikutinya dari jauhan, melihatnya membeli buku, duduk sendirian di kedai kopi sambil membaca. Tidak ada tanda-tanda ia bertemu dengan Arka. Tidak ada tanda-tanda ia adalah seorang pelaku perselingkuhan. Justru ia terlihat kesepian. Dan kesepiannya itu, alih-alih membuatku bersimpati, justru membuatku semakin bingung dan semakin penasaran. Siapa sebenarnya perempuan ini? Apa yang Arka lihat darinya? Apa yang tidak kumiliki? Kembali ke rumah, aku menemukan Arka sedang memasak makan malam, sesuatu yang jarang ia lakukan. Meja makan telah dirapikannya dengan lilin. Awalnya aku mengira ini adalah bentuk rasa bersalahnya. Mungkin ia tahu kalau aku mulai securiga. Tapi kemudian ia berbicara. Mai, kita perlu bicara. Jantungku berhenti berdetak. Ini dia, akhirnya. Ia akan mengaku. Aku mengumpulkan semua keberanian, siap untuk ledakan amarah, untuk air mata, untuk pertanyaan yang telah dipendam selama berminggu-minggu. Aku ada rencana untuk cuti lama bulan depan. Aku ingin kita berlibur, hanya kita berdua, seperti dulu. Aku terduduk, lemas. Bukan pengakuan, tapi sebuah penundaan, sebuah pembohongan yang lebih besar. Liburan? Saat di pikiranku yang lain adalah rencana untuk menghancurkan hidup Bianca? Aku hanya bisa mengangguk sambil merasakan mual yang luar biasa. Aku tersenyum, sebuah senyuman palsu yang kuasaikan dengan cukup baik. Tapi dalam hatiku, obsesiku pada Bianca telah berubah. Dari sekedar ingin membalas dendam, kini ada rasa ingin tahu yang lebih dalam, lebih gelap. Aku harus tahu kebenarannya sebelum liburan itu terjadi. Sebelum aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Obsesi itu bukan lagi tentangnya. Sekarang, obsesi itu tentang menyelamatkan sisa-sisa kewarasan diriku sendiri. Kadang, titik balik terbesar dalam hidup datang tanpa tanda-tanda. Bukan melalui teriakan atau air mata, tapi melalui sebuah keheningan yang menusuk. Pagi itu seperti pagi-pagi biasanya. Arka sudah berangkat kerja, meninggalkan rumah dalam kesunyian yang sekarang sudah ku terbiasa. Rutinitasku berjalan seperti mesin, menyapu lantai, mencuci piring, menghindari bayangan sendiri di setiap cermin. Hingga mataku menangkap sesuatu yang asing di antara tumpukan tagihan dan brosur promosi di meja depan. Sebuah amplop, bukan amplop coklat kantor yang biasa. Ini amplop krem
dari kertas yang tebal dan halus, seperti kertas untuk undangan pernikahan. Yang paling membuatku tercekat, namaku tertulis di sana dengan tinta hitam pekat, untuk Maya. Ditulis dengan tulisan tangan yang elegan, lancar, penuh percaya diri. Tidak ada nama pengirim, tidak ada perangko, tidak ada alamat lengkap. Seolah-olah amplop ini tidak dikirim melalui pos, tapi diantarkan oleh seseorang secara langsung ke teras rumahku. Jantungku yang sudah mati rasa selama berminggu-minggu tiba-tiba berdetak kencang, liar, seperti burung yang terkurung dalam sangkar emus. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Amplop itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena beban prasangka yang langsung menumpuk di pundakku. Ini dari Bianca. Hanya ada satu penjelasan. Perempuan itu tidak hanya puas mengambil suamiku, dia sekarang ingin menyampaikan sesuatu. Apakah ini pengakuan, ejekan, atau mungkin ancaman? Aku membawanya ke ruang tamu. Duduk di sofa yang sama tempatku dulu menemukan pesan di ponsel Arka. Seolah-olah sejarah ingin terulang di tempat yang persis sama. Aku memutar-mutar amplop itu. Aku menciumnya. Hanya berbau harum kertas mahal dan sedikit wangi parfum. Wangi yang sama dengan yang pernah kucium pada kerah baju Arka beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi, sebuah konfirmasi yang menyakitkan. Seluruh tubuhku menolak untuk membukanya. Ada rasa takut yang lebih besar dari rasa ingin tahu. Selama ini, aku hidup dalam kebencian yang kubangun berdasarkan asumsiku sendiri. Apa yang terjadi jika kertas di dalam amplop ini mengubah segalanya? Jika kebenaran ternyata lebih buruk dari yang kubayangkan, atau mungkin lebih baik. Namun, obsesi itu lebih kuat. Dengan napas tertahan, kusobek ujung amplop itu perlahan. Suara sobekan kertas itu terdengar seperti guntur di keheningan rumah. Di dalamnya ada selembar kertas krem yang sama dilipat rapi. Saat kubuka, deretan kalimat yang ditulis dengan tangan yang sama, elegan dan pasti, terbentang di hadapanku. Kalimat pertama saja sudah cukup membuatku tersungkur. Maya yang baik, mungkin kau mengira aku adalah musuhmu. Tapi izinkan aku mengatakan bahwa kita mungkin berada di perahu yang sama, perahu yang terterpa badai kebohongan yang sama. Aku tidak bisa membaca lebih jauh. Pandanganku berkunang-kunang. Dunia berputar. Perahu yang sama. Apa maksudnya? Apa yang ingin dikatakan perempuan ini? Dengan tangan yang semakin gemetar dan rasa sesak di dada yang hampir membuatku pingsan, aku memaksakan diri untuk melanjutkan membaca. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, mencari jawaban yang selama ini kutunggu, sekaligus sangat takut untuk kudapatkan. Napasku tersangkut di tenggorokan. Mataku menyapu cepat setiap kata yang tertulis. Seperti orang kehausan yang akhirnya menemukan sumber air, tapi takut itu hanyalah fata morgana. Aku tahu tentang Arka. Aku tahu segalanya. Karena bagiku dan juga untuk keluargaku, Arka bukanlah kekasih gelap. Dia adalah suamiku. Suara di kepalaku mendengung. Suaminya? Itu mustahil. Aku istrinya. Kami menikah secara sah dengan buku nikah yang tersimpan rapi di lemari kamar tidur. Apakah perempuan ini gila? Ataukah ini akal-akalannya yang licik untuk membuatku bingung? Tapi surat itu terus berbicara dengan dingin dan detail yang mematikan. Kami menikah secara adat 7 tahun yang lalu di kampung halamannya. Keluarga besar kami hadir. Kami berencana mencatatkannya setelah keadaan finansialnya membaik. Ternyata keadaan finansial yang ditunggunya adalah dirimu, Maya. Keluargamu yang mapan, koneksimu yang luas. Aku hanya perempuan desa yang dinikahinya saat masih miskin, dan kini dia malu mengakuiku. Setiap kata seperti pukulan palu godam yang menghancurkan tulang-tulangku.
Aku menggapai punggung sofa untuk menahan tubuhku yang lemas. Akulah yang selama ini menjadi wanita lain. Aku yang tidak sadar telah merusak rumah tangga orang. Selama ini aku membenci Bianca dengan segenap jiwa, mengutuknya sebagai perusak rumah tanggaku. Ternyata dialah korban utamanya. Dan aku hanyalah bagian dari skenario keji Arka. Aku tahu ini menyakitkan. Bagiku juga. Tapi kebencian kita satu sama lain hanya akan menguntungkannya. Dia akan terus bersembunyi di antara dua kita, sambil mentertawakan kebodohan kita. Aku lelah, Maya. Aku lelah membencimu tanpa alasan yang tepat, karena kita sama-sama dikhianati oleh pria yang sama. Air mata yang selama berminggu-minggu kutunggu untuk kutumpahkan sebagai bentuk kemarahan, akhirnya meledak. Tapi ini bukan tangisan marah. Ini adalah tangisan malu. Tangisan karena telah menjadi orang bodoh yang dibohongi selama 7 tahun. Tangisan karena telah membenci seorang perempuan yang justru lebih menderita dariku. Aku membayangkan Bianca menulis surat ini. Mungkin di meja dapur kecilnya, dengan air mata yang sama yang sekarang membasahi pipiku. Dia bukan monster yang kubayangkan. Dia adalah perempuan yang patah hati, yang memilih untuk mengulurkan tangan, alih-alih menikam dari belakang. Surat itu diakhiri dengan sebuah kalimat yang membuatku terisak-isak. Aku tidak meminta maaf, karena aku tidak merampas sesuatu darimu. Aku justru ingin mengembalikan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Kebenaran. Apa yang kau lakukan setelah ini sepenuhnya adalah hakmu. Tapi ketahuilah, ada seseorang di sini yang mengerti betapa pedihnya rasanya. Aku meremas kertas itu erat-erat. Seluruh dendamku yang membara selama ini padam seketika, digantikan oleh rasa hampa yang sangat dalam. Arka telah menjadikan kami, dua perempuan yang seharusnya bisa bersaudara, menjadi musuh. Dan kebencian buta itu hampir saja menghancurkan kami berdua. Aku menatap amplop krem itu. Itu bukan lagi simbol ancaman. Itu adalah sebuah jembatan. Sebuah pengakuan dari seorang perempuan kepada perempuan lainnya, bahwa mereka telah dipermainkan oleh pria yang sama. Dan di tengah puing-puing kehancuran hatiku, sebuah pemikiran baru mulai tumbuh. Mungkin musuh kita bukanlah satu sama lain. Mengirim pesan kepada Bianca adalah hal paling sulit yang pernah kulakukan. Jari-jariku gemetar di atas ponsel. Apa yang harus kutulis? Maaf telah membencimu? Atau terima kasih telah membukakan mataku? Akhirnya, kuputuskan untuk sesederhana mungkin, seperti suratnya padaku. Aku menerima suratmu. Bisakah kita bertemu? Aku ingin mendengar langsung darimu. Jawabannya datang hanya dalam hitungan menit. Singkat. Baik, kafe di sudut Jalan Merak besok jam 3 sore. Pertemuan yang kutakutkan dan kunantikan akhirnya tiba. Keesokan harinya, aku duduk di sudut kafe yang sunyi. Setiap syaraf di tubuhku tegang. Gelas kopi di depanku sudah dingin, tapi aku tidak menyentuhnya. Setiap kali pintu kafe terbuka, jantungku berhenti berdetak. Aku membayangkan berbagai skenario, pertengkaran, tangisan, atau bahkan tatapan dingin penuh kebencian. Lalu, dia datang. Bianca. Tidak seperti dalam foto-foto yang kuperas dengan kebencian. Dia terlihat lebih kecil dari yang kubayangkan. Lebih rapuh. Wajahnya tanpa riasan, matanya sembab, tetapi berisi tekad. Dia mengenakan jeans dan kaos biasa. Jauh dari gambar perempuan perfeksionis yang kubayangkan. Dia tidak tersenyum. Hanya mengangguk pelan saat matanya menemuiku, lalu duduk di seberangku. Keheningan yang terasa selama berbulan-bulan antara kami akhirnya pecah dalam sebuah ruangan nyata. Aku adalah orang yang harus memulai,
Tapi kata-kata itu macet di kerongkonganku. Dialah yang akhirnya memecahkan kebekuan. Suaranya lembut, tapi jelas. Terima kasih sudah datang. Aku tidak punya pilihan lain setelah membacanya. Jawabku, suaraku serak. Apakah semuanya benar? Dia menghela nafas panjang, matanya menerawang ke jendela. Aku berharap itu tidak. Lalu dia bercerita. Cerita tentang Arka yang dulu, yang penuh semangat dan janji. Tentang pernikahan sederhana mereka di hadapan keluarga. Tentang bagaimana perlahan-lahan Arka berubah, menjauh dan mulai menciptakan alasan untuk sering tidak pulang. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi baru setelah aku menemukan fotomu di ponselnya, semuanya menjadi jelas. Kau cantik, Maya, dan berasal dari keluarga yang baik. Aku mengerti kenapa dia memilihmu. Dengar dia menyebutkan memilihmu seperti tamparan. Dia tidak memilihku, Bianca. Dia membohongi kita berdua. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. 2 jam di mana kami, 2 orang asing yang dipersatukan oleh luka yang sama, saling menumpahkan isi hati. Aku bercerita tentang bagaimana aku menemukan pesan mereka, tentang obsesiku yang hampir menghancurkanku. Dia bercerita tentang kesepiannya yang bertahun-tahun, tentang harapannya yang pudar. Kami tidak lagi menjadi Maya dan Bianca, si istri dan selingkuhan. Kami menjadi 2 perempuan yang menyadari bahwa mereka telah menjadi pion dalam permainan ego seorang pria. Saat kami berpisah, dia memberiku sebuah flash disk. Ini adalah bukti-bukti yang kukumpulkan. Foto pernikahan adat kami, pesan-pesan antar aku dan Arka tentang status kami. Untuk apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Aku memegang flash disk kecil itu. Itu terasa lebih berat dari batu. Ini bukan lagi tentang dendam, tentang keadilan. Tentang mengambil kendali atas kebenaran yang telah direnggut dari kami. Pulang ke rumah yang gelap dan sepi, aku tidak lagi merasa hampa. Ada sebuah kejelasan yang pahit, tapi juga sebuah kekuatan baru. Dendamku pada Bianca telah berubah menjadi sebuah rasa hormat yang dalam. Dan kemarahanku pada Arka telah berubah menjadi sebuah tekad yang dingin. Saatnya kebenaran yang berbicara. Kebenaran sekali dibiarkan keluar, tidak bisa lagi dikurung. Ia seperti cahaya yang menyinari setiap sudut gelap, memperlihatkan semua debu dan kepalsuan yang selama ini tersembunyi. Malam itu, aku tidak membenci Arka. Yang kurasakan adalah sebuah ketenangan aneh. Seperti seorang dokter yang akhirnya bisa mendiagnosis penyakit yang telah lama menggerogoti pasiennya. Penyakit itu bernama kebohongan. Dan sekarang saatnya untuk pengobatan. Dia pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Aduh, capeknya hari ini. Gumannya, melepas sepatu tanpa menatapku. Aku juga, kataku, suaraku datar. Tapi mungkin tidak seberapa capekmu harus memainkan 2 peran sekaligus setiap hari. Dia membeku, seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia berbalik, matanya membelalak, berusaha mencari-cari ekspresi marah atau cemburu di wajahku. Yang ia temukan hanyalah ketenangan yang membuatnya semakin ketakutan. Apa yang kau bicarakan, Meh? Bianca, ucapku. Hanya 1 kata itu. Tapi efeknya seperti bom. Tubuhnya limbung, bersandar pada dinding. Dia yang mengatakannya ya, perempuan gila itu. Dia hanya iri karena... Aku sudah bertemu dengannya, Arka. Potongku. Suaraku masih tetap tenang. Dan justru ketenangan inilah yang paling menakutkan baginya. Aku sudah melihat foto pernikahan adat kalian. Aku sudah membaca pesan-pesan yang kau kirim padanya. Berjanji akan mencatatkan pernikahan kalian. Kau bukan hanya berselingkuh. Kau berpoligami tanpa seizin kami berdua. Aku berbicara tanpa amarah.
Aku hanya menyampaikan fakta-fakta seperti seorang jaksa yang membaca dakwaan. Dan dengan setiap fakta yang keluar dari mulutku, topeng yang selama ini dikenakannya rontok berantakan. Dia mencoba membela diri, mencoba menyalahkan Bianca, mencoba merengek meminta maaf. Tapi semua kata-katanya kosong. Aku sudah kebal. "Kopermu sudah kupek," ujarku, menunjuk ke sebuah koper besar di sudut ruangan. "Kau punya dua pilihan. Kau pergi dari sini malam ini juga, dan kita menyelesaikan ini dengan baik-baik lewat pengacara. Atau aku yang akan menghubungi keluarga besar kita dan juga polisi untuk membicarakan soal pernikahan sah dan tidak sah." Dia terlihat ingin marah, tapi kemudian tubuhnya lunglai. Dia menangis. Tangisan seorang pengecut yang tertangkap basah, bukan tangisan penyesalan. Saat itulah aku benar-benar yakin aku membuat keputusan yang tepat. Setelah pintu tertutup dan mobilnya menghilang dalam gelap malam, rumah itu terasa sangat sunyi. Tapi kali ini kesunyiannya terasa berbeda. Ini bukan lagi kesunyian yang ditinggalkan. Ini adalah kesunyian yang dibersihkan. Sebuah ruang untuk memulai lagi. Keesokan paginya, aku mengirim pesan kepada Bianca. Hanya satu kalimat pendek. Dia sudah pergi. Aku ada di sini jika kau butuh bicara. Dia membalas dengan cepat. Aku juga. Kita tidak pernah menjadi sahabat. Itu akan terlalu dipaksakan. Tapi kami terhubung oleh sebuah pengalaman yang mengubah hidup. Kami adalah dua orang yang berjalan di lorong gelap yang sama dan akhirnya menemukan pintu keluar bersama-sama. Kini, beberapa bulan kemudian, saat aku duduk di teras rumah yang sama, sekarang hanya milikku, aku tidak lagi memandangnya sebagai istana pasir. Aku memandangnya sebagai tanah yang dibajak. Prosesnya sakit, menggali segala sesuatu yang lama dan membuangnya. Tapi tanah itu sekarang siap untuk ditanami sesuatu yang baru. Sesuatu yang asli. Aku belajar bahwa kebenaran memang menyakitkan untuk diterima, tapi rasa sakitnya hanya sementara. Sedangkan rasa sakit karena hidup dalam kebohongan, itu adalah kanker yang perlahan-lahan membunuhmu dari dalam. Surat Bianca bukanlah sebuah ancaman. Itu adalah hadiah, sebuah kebenaran yang membebaskanku dari penjara kebencian dan ilusi. Dan kebebasan ternyata adalah awal yang lebih baik daripada akhir yang manis sekalipun.